Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadana syahran mubarakan wa farada alaina as-siyama li ajli at-taqwa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil mujtaba wa ala alihi wa sahbihi ahli taqwa wal wafa. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun, usi wa iyyakum bitaqwallah wa ta'atihi faqad faza man ittaqa. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayuhal hadirun rahimakumullah. Tak terasa saat ini kita berada pada bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syahrullah, syahrul mubarak, yaitu bulan suci Ramadan. Bulan mulia ini adalah satu-satunya bulan dalam sistem penanggalan Hijriah yang disebut dalam Al-Quran. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kemuliaan Ramadan, maka beliau bersabda, Ramadan syahrullah wa fadluhu ala sa'ir syuhur ka fadlillahi ala khalqih. Ramadan adalah bulan Allah. Keutamaannya dibanding dengan bulan-bulan lain adalah bagaikan keutamaan Allah dibanding dengan makhluknya. Dalam satu kesempatan ketika Ramadan telah tiba, beliau menyampaikan kepada para sahabat, wa qad dana syahru Ramadan, law ya'lamul ibadu ma fi Ramadan latamannat ummati ay yakuna sanah. Ramadan telah tiba. Seandainya para hamba Allah mengetahui terhadap apa-apa yang ada dalam bulan suci Ramadan, maka umatku pasti berharap agar bulan ini tetap ada dalam selama setahun penuh. Hadirin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang di dalamnya mulai diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan keterangan-keterangan yang nyata yang menunjuk kepada kebenaran, yang membedakan antara yang hak dan yang batil. Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Al-Hafidh Ismail bin Umar bin Kathir Al-Basrawi Ad-Dimashqi, yang lebih kita kenal dengan sapaan Ibnu Kathir rahimahullahu ta'ala, berkata mengenai ayat ini dalam tafsir Al-Quran Al-Azim. Allah menyanjung bulan puasa dibanding bulan-bulan lain dengan dipilihnya sebagai waktu diturunkannya Al-Quran Al-Azim. Karena ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengistimewakannya. Seperti yang diriwayatkan dari sahabat Qatadah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Unzilat suhufu Ibrahim fi awwali lailatin min Ramadan wa unzilat at-Tauratu li sitti madinin min Ramadan wal Injil li 13 khallat min Ramadan wa anzalallahu al-Qur'ana li 24 khallat min Ramadan. Suhuf Ibrahim diturunkan pada malam pertama Ramadan. Taurat diturunkan pada 6 Ramadan. Injil diturunkan pada 13 Ramadan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran pada 24 Ramadan. Telah diriwayatkan pula dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an,
Di dalamnya disebutkan bahwasanya Zabur diturunkan pada 12 Ramadan dan Injil pada 10 Ramadan. Sementara yang lainnya sebagaimana di atas diriwayatkan oleh Ibnu Mardawih. Adapun suhuf Taurat, Zabur dan Injil maka diturunkan secara spontan kepada nabi yang menerima. Sedangkan Al-Qur'an diturunkan secara spontan di Baitul Izzah yang berada di langit bumi. Hal itu terjadi pada bulan Ramadan pada Lailatul Qadar. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar." Atau juga pernyataan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami menurunkannya di malam yang penuh keberkahan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an berangsur-angsur berdasarkan peristiwa yang dialami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu dalam keterangan Ibnu Katsir. Hadirin rahimakumullah, Al-Qur'an merupakan mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling agung dan akan terus nampak hingga akhir zaman. Keberkahannya terus mengalir dan tak akan pernah putus. Sebuah kitab suci yang akan selalu membimbing seorang muslim menuju kebahagiaan di dunia dan akhirat. Orang yang menjadikannya imam akan selamat dengan izin Allah. Namun siapa yang tidak menghiraukannya, maka cepat atau lambat kebinasaan akan menghampirinya. Keberkahan Al-Quran nampak jelas dengan adanya riwayat-riwayat yang mengabarkan akan keutamaan dan keistimewaan Al-Quran. Ia merupakan pedoman hidup seorang muslim, obat dari segala penyakit badan dan hati, dan banyak keistimewaan lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara." Dan kami turunkan Al-Qur'an yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sedangkan bagi orang-orang yang zalim hanya akan menambah kerugian. Quran surat Al-Isra ayat 82. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah atau Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, namun alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Diriwayatkan pula dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membaca Al-Qur'an dan mengamalkannya pada hari kiamat, orang tuanya akan dikenakan mahkota yang cahayanya lebih bagus daripada cahaya matahari yang masuk ke rumah-rumah di dunia. Lantas, bagaimana menurut kalian dengan orang yang mengamalkannya? Hadis riwayat Abu Daud dan Al-Hakim. Dan masih banyak lagi dalil-dalil yang menunjukkan akan keutamaan membaca Al-Quran. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang terdahulu memiliki perhatian luar biasa kepada bulan suci Ramadan. Perhatian mereka ditunjukkan jauh-jauh hari sebelum Ramadan tiba. Disebutkan bahwa para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in selama 6 bulan pertama memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar mereka disampaikan pada bulan Ramadan. Kemudian di 6 bulan setelahnya mereka berdoa agar mereka dipertemukan dengan bulan Ramadan kemudian. Hal semacam ini tentu merupakan bukti akan antusias kuat mereka dalam menggapai pahala besar padahal secara umum mereka telah dijamin masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan bulan suci Ramadan ini kita bersemangat untuk menambah amal ibadah, dan mudah-mudahan ibadah kita, salat kita, saum kita, tadarus kita, dan mencari ilmu kita
menjadikan pahala yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita yakin bahwasanya bulan suci Ramadan akan dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wal 'afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.